yang jelas khususnya untuk pengguna iPhone baru, ini adalah fitur yang harus kalian off kan, karena kalau misalkan on itu agak berbahaya. Kenapa? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cah Igu. Kita akan sedikit sharing, sedikit tips penting untuk pengguna iPhone baru. Yang jelas khususnya untuk pengguna iPhone baru, ini adalah fitur yang harus kalian off kan, karena kalau misalkan on itu agak berbahaya. Kenapa? Karena biasanya kalau pengguna iPhone baru itu kan buat akun baru. Nah, sekarang akun baru itu kalau misalkan kita nggak connect internet atau mungkin salah password berapa kali atau Face ID berapa kali, itu bisa menyebabkan iCloud-nya tidak aktif. Nah, jika iCloud-nya tidak aktif, otomatis akun yang ada di pengaturan ini, yang di sini, itu tidak bisa di logout. Kalau misalkan nggak bisa di logout, itu paling cara terakhirnya itu yang di App Store, itu di logout itu bisa, tapi yang jelas yang di pengaturan itu nggak bisa di logout. Itu menyebabkan iPhone-nya seperti iPhone bypass, tapi bukan bypass, cuman kayak nyantol kayak gitu akunnya. Yang jelas nggak bisa di logout. Efek dari nggak bisa di logout akunnya itu HP-nya nggak bisa di reset pengaturan publik. Jadi kalau misalkan kita lakukan reset pengaturan publik di pengaturan umum, kemudian di sini di reset, hapus konten dan pengaturan, itu akan terlock akun yang tidak aktif itu. Nah, kalau misalkan iPhone sudah terkunci dan munculnya lock activation, itu nggak bisa dipakai kecuali HP-nya di bypass. Dan kita tahu kalau misalkan HP-nya di bypass itu akan banyak sekali kekurangannya, seperti baterai lebih boros, notifikasi delay, dan lain-lain. Nah, cara amannya bagaimana agar jaga-jaga hal seperti itu tidak terjadi? Nah, cara amannya, jadi buat pengguna iPhone baru itu kan akunnya baru biasanya. Kalau misalkan kalian akunnya baru, buat jaga-jaganya kalian harus menonaktifkan fitur ini, fitur lacaknya. Fitur itu ada di dalam pengaturan iCloud. Jadi ke pengaturan, ini kita buka pengaturan, kemudian kita pilih iCloud-nya. Nah, kemudian kita scroll, di sini akan ada yang namanya menu lacak. Kita scroll menu lacak. Nah, ini di paling atas itu ada menu yang namanya lacak iPhone, atau mungkin yang bahasa Inggris Find Me. Kalau istilah familiarnya FMI, Find My Phone-nya. Find My Phone-nya itu harus di off kan. Kita off kan ini. Nah, kalau misalkan pengaturan lacak iPhone-nya ini sudah di off kan, jadi kalau misalkan ada kendala akun, itu akun iCloud yang di pengaturan dapat di logout dengan mudah tanpa memasukkan password. Tetapi kalau fitur ininya on, itu nggak bisa di logout, karena kondisi akunnya itu kan biasanya tidak aktif. Nah, buat menonaktifkan ini itu butuh akses ke akun. Jadi kalau misalkan akunnya sudah nggak aktif, otomatis nggak bisa di logout. Nah, itu yang menyebabkan hal-hal seperti yang tadi di awal dijelaskan terjadi. Nah, jadi buat jaga-jaga, kita off kan lacak iPhone-nya, kemudian kita masukkan sandinya. Nah, matikan seperti ini. Ya, tunggu prosesnya. Nah, jika sudah seperti ini, jika sudah lacak iPhone-nya sudah off, itu akun dapat di logout dengan mudah tanpa memasukkan password atau mungkin akses ke akun. Intinya itu di sini, di lacak iPhone-nya yang off. Jadi kalau misalkan ada kendala iCloud tidak aktif, atau mungkin lupa sandi atau yang lainnya, atau mungkin nomor akunnya itu sudah hilang atau gimana, itu dapat di logout dengan mudah tanpa memasukkan sandi atau akses akun. Tinggal diganti saja dengan akun lain atau akun yang baru lagi.
Itu buat jaga-jaga saja sebenarnya. Kekurangannya dari menonaktifkan fitur ini itu kalau misalkan amit-amitnya lah ya, amit-amitnya HP-nya mungkin lupa naruh di mana, atau mungkin ketinggalan kemudian atau hilang, itu nggak bisa dilacak. Itu kekurangannya itu. Tapi kelebihannya selama kita safety aja, pemakaiannya safety, itu HP-nya akan aman dari akun yang bermasalah, dan kalau misalkan reset itu masih bebas reset. Kurang lebihnya seperti itu. Ini tips yang lumayan harus diperhatikan, terutama buat pengguna iPhone baru, karena banyak kasus yang akunnya dinonaktifkan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.